Ha! Pranked! Ha! Got him! Halo para rebahaners, selamat datang di channel saya, EF Aditya. Bagi kalian yang menonton video saya doakan semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Kali ini, saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Don't Look Up yang dirilis pada tahun 2021. Film yang disutradarai oleh Adam McKay menceritakan tentang seorang gadis bernama Kate dan dosen pembimbingnya bernama Profesor Randall. Kate yang menemukan sebuah komet yang begitu besar sedang menuju bumi. Lalu, bagaimana perjalanan Kate dan Profesor Randall dalam mengantisipasi komet tersebut? Tanpa bertele-tele, mari kita bahas alur filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan kantor stasiun luar angkasa. Terdapat kandidat calon PhD yang bernama Kate Dibiasky yang diperankan oleh Jennifer Lawrence. Kate menemukan sebuah komet yang meluncur ke arah bumi. Lalu Kate memanggil teman-temannya termasuk dosen sekaligus mentornya yang bernama Profesor Randall Mindy yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio untuk melakukan perayaan kecil-kecilan atas penemuan komet Kate. Namun, Kate dan Randall segera menyadari bahwa komet tersebut jauh lebih berbahaya dari yang mereka perkirakan, berdasarkan perhitungan atau prediksi yang mereka buat. How many terms do you have to calculate? I can't figure this one out. Not Kate. You stay. Profesor Randall dan Kate segera menghubungi beberapa tokoh penting termasuk Dr. Teddy untuk memberitahu bahwa komet yang meluncur ke bumi itu disebut planet killer atau pembunuh planet, dan dalam jangka waktu 6 bulan komet itu akan secara efektif menghancurkan semua kehidupan yang ada di bumi. Today, I keep getting the same result. A direct hit of Earth. Mereka pun berusaha mengatur pertemuan dengan Presiden Amerika yang bernama Jenny Orland. Akibat stres, karena tidak percaya dengan temuannya, Kate muntah sebelum menemui Presiden. 7 jam pun sudah berlalu untuk menunggu kedatangan Presiden di White House. Namun Presiden Jenny tak kunjung datang dikarenakan kesibukannya. Pertemuan itu pun gagal. We're gonna put you up in a hotel somewhere. Excuse me, does the president know why? Profesor Randall, Kate, dan Dr. Teddy pun harus menunggu sampai hari berikutnya untuk menyampaikan berita ini kepada Presiden Jenny dan putranya Jason yang menjadi kepala staf di gedung White House. Scene beralih di mana Kate sedang berkomunikasi dengan pacarnya bernama Pilet melalui telepon. Hubungan mereka agak renggang dikarenakan Kate tak ingin menghabiskan waktu dengan ibunya Pilet. Sedangkan Profesor Randall telah menikah dengan wanita bernama Juni dan sudah mempunyai 2 orang anak laki-laki dewasa. Beberapa hari setelahnya, Randall, Kate, dan Teddy berhasil bertemu dengan Presiden Juni. Mereka memaparkan hasil temuan Kate. Karena Kate Dibiasky yang menemukan komet tersebut, maka komet tersebut dinamai dengan nama komet Dibiasky. Di sisi lain, Peter Iserwell selaku pendiri dan CEO Best sedang mempromosikan dagangannya. Peter merupakan orang yang sangat tidak peduli dengan orang lain. AIC has been driven by fully integrated. Sad? Afraid. May I say something, Mr. Isherwell? No. I love you, Peter. Beralih ke Kate dan yang lain, mereka sedang berada di stasiun televisi untuk melakukan wawancara tentang ketemuan komet Dibiasky. Namun, sang pembawa acara bernama Jack dan Brie malah tidak terlalu menghiraukan tentang komet Dibiasky, sehingga membuat Kate marah dan pergi meninggalkan tempat tersebut. So, how big is this thing? Could it like just... I'm sorry, are we not? The entire planet isn't supposed to be fun. Beberapa hari kemudian, Profesor Randall, Teddy, dan Kate ditangkap FBI karena telah membocorkan rahasia negara. Mereka bertiga dibawa ke kantor kepresidenan. Jason dan Jenny memberitahu jika pemerintah ingin melakukan tindakan untuk menyelamatkan bumi dari tabrakan komet. I'm so relieved that you guys are doing something. For an emergency message from the president. I've just been handed scientific findings that confirm an unprecedented estimated time of arrival is. Setelah Presiden Jenny melakukan siaran darurat tentang misi penghancuran komet Dibiasky, warga seluruh dunia pun menjadi panik. Bahkan internet dipenuhi trending yang membagongkan.
Kini, Profesor Randall, Kate, dan Teddy sering diundang ke acara TV. Profesor Randall yang diundang kembali di acara Jack dan Bree. Setelah selesai syuting, Profesor Randall dan Bree pun melakukan perselingkuhan dikarenakan Bree menyukai Randall. Misi peluncuran roket penghancur komet pun telah tiba. Awalnya semua baik-baik saja, namun ketika Peter, CEO dari perusahaan Base datang, misi itu pun dibatalkan. Roket yang diluncurkan pun kembali memutar balik ke bumi. Madam President, may I have a word? I have just received some critical. It looks like it's turning around. Alasan Peter membatalkan misi peluncuran tersebut adalah karena komet tersebut banyak mengandung material mulia seperti emas, berlian, dan lain-lain. Jadi Peter menghasut presiden untuk mengambil material-material tersebut dengan cara memecah komet menjadi bagian-bagian yang kecil menggunakan teknologi yang Peter buat. It's insane. But rage that they turn this mission around. We can handle this micro-targeted. Perselingkuhan Profesor Randall dengan Bree pun diketahui oleh sang istri Profesor Randall, yaitu si Juni. And that's what we're doing. Oh, yeah. I'm gonna skip the part where you feel... we keep having... Sometimes in life things are... Before I go, how to take care of... Here's the Xanax he takes for the crashing depressions. Kini, Kate bekerja di sebuah toko dan Kate bertemu dengan laki-laki yang bernama Yul yang nanti bakal menjadi kekasihnya. What the fuck? That's you. Got a picture of you on my board. We don't have one. I need you to get out of line and make room for the other customers. He's obsessed with you. We love you. Profesor Randall datang kembali di acara TV Jack dan Bree. Di sini, Profesor Randall mulai sadar bahwa teknologi yang dibuat Peter tidak akan mampu membuat komet Dibiaski menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Profesor Randall pun marah-marah dan memberitahu ke semua orang jika tidak ada yang bisa menghancurkan komet Dibiaski. We will be right back. Please, Bree. Say things. Would you please just stop being likable all the time? And the reason we know that you're of it. What other giant curling its way towards planet when we had the fucking chance, but we didn't do. Pada malam hari, Kate yang sedang bucin dengan Yul, ketika melihat ke atas, Kate melihat jika komet Dibiaski sudah semakin dekat dengan bumi. I won't tell anybody. I think it's kind of sweet. You don't say why not. It's like... That's it. What? That's the comet. What? Oh, shit. Kate pun menghampiri Profesor Randall dan mereka berdua nge-vlog tentang komet Dibiaski yang nyata akan kebenarannya. Kate menyuruh mereka untuk just look up, yang artinya lihatlah ke atas. Video tersebut menjadi trending dan viral. Look up into the sky. Pihak presiden dan Peter serta para pendukungnya melakukan kampanye tentang komet Dibiaski yang tidak membahayakan bumi dengan membuat tagar "Don't look up", yang artinya jangan melihat ke atas. Jadi, ada dua kubu yang percaya dengan berbahayanya komet dan yang tidak percaya dengan berbahayanya komet. Kate dan Profesor Randall mengadakan konser terakhir sebelum komet Dibiaski menabrak bumi, di mana sang penyanyi adalah Ariana Grande. And now, there's... Di saat pagi hari, Profesor Randall, Yul, dan Kate sedang menuju toko makanan untuk menyiapkan bahan makanan yang akan dimakan bersama. Dari wajah mereka, terlihat jika mereka sudah pasrah jika komet itu menabrak bumi. So pray that our loss. What? I met a lot of people. I've never met anyone like you. No. I'm smiling. Wow. Look at this, wild salmon. Hari peluncuran teknologi milik Peter pun dimulai. Di awal peluncuran sudah terdapat beberapa roket yang rusak. Speed number 22 failed to launch. It's fine. It's fine. Di sisi lain, setelah mengambil bahan makanan, Randall, Kate, dan Yul pergi ke rumah Randall. Di sini Randall telah menyesali dan meminta maaf atas perbuatannya yang selingkuh dengan Bree. Juni, sang istri, masih mencintai Randall, lalu memaafkannya.
Dikarenakan teknologi yang dibuat Peter belum sempurna, maka drone-drone yang bertugas memecah komedi Biaski satu persatu rusak dan gagal memecah komedi Biaski. Peter, we're 6 drones down. We're being told that several of the beads have exploded. Dikarenakan drone gagal memecah komedi Biaski, akhirnya komedi Biaski menabrak bumi dan membuat bumi hancur serta rusak. Akibat ledakan yang begitu besar, semua makhluk yang ada di bumi pun mati. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton.